A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi la haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma sholli barik salim ala Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Sebelumnya saya sampaikan salam. Salam yang terbaik. Salam para malaikat, para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Seringkali kita mendengar tentang istilah ma'rifatullah. Apa sesungguhnya ma'rifatullah? Ma'rifatullah adalah bagaimana kita mengenal Allah. Ini akan menarik, tetapi kita akan bahas dari sudut pandang yang ringan saja. Karenanya jangan kemana-mana, tetap dalam risalah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ma'rifatullah, bagaimana kita mengenal Allah, itu secara hakikatnya bukan kita mengenal zat Allah, bukan. Karena kita tidak mampu itu, ya. Tidak ada kapasitas kita dalam mengenal Allah. Ilustrasinya bagaimana seandainya kita menciptakan gelas misalnya. Gelas itu tidak mungkin bisa memahami penciptanya, ya. Tidak bisa gelas itu menyamakan dirinya dengan penciptanya. Karenanya kita sebagai makhluk tidaklah mungkin bisa menjangkau sang Khalik itu. Tidak mungkin. Nah, tetapi artinya bagaimana mengenal Allah? Allah lah yang mengenalkan dirinya kepada kita dengan bagaimana kita mengetahui sifat-sifat Allah. Nah, karenanya Allah memperkenalkan kita dengan Asmaul Husna, dengan nama-nama yang baik atau sifat-sifat yang baik yang sekiranya kita bisa menjangkau, ya, menjangkau dalam kapasitas kita sebagai makhluk, begitu. Karenanya kenapa kita mengerti bahwa ketika kita menyebutkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kenapa ada Maha di depannya? Karena sesungguhnya itulah Subhanallah, Maha Suci Allah yang kita tidak mampu menjangkau sebesar apa, semahanya itu, karenanya kita tidak mampu. Tidak mampu mendefinisikan maha di sini. Karenanya kita hanya bisa maha besar Allah. Maha terpuji Allah. Ya. Maha suci Allah. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, inilah satu media di mana Allah memperkenalkan konsep sang Khalik ini kepada makhluknya. Itulah ma'rifatullah. Ketika kita membahas Allahu Akbar misalnya, kita bisa melihat bahwa bagaimana apa yang kita anggap besar di dalam penciptaan ini. Misalnya kita melihat jagat raya. Ya. Sebesar apa jagat raya ini? Coba kita bahas saja sedikit. Jika kita melihat bahwa sesungguhnya bumi ini ternyata ini adalah satu di antara planet-planet yang ada dalam satu bintang. Nah, jika kita pahami juga ternyata bintang yang kita lihat di atas itu adalah bintang-bintang yang sangat kecil, yang jauh tersebut, ternyata matahari yang bersinar. Yang di dalamnya ada planet-planet seperti bumi-bumi. Ternyata ada yang namanya gugusan bintang. Ya, bintang-bintang berkumpul disebut dengan gugusan bintang. Ternyata gugusan bintang ini ketika dia berkumpul sangat jauh, ini membentuk yang namanya satu galaksi. Kita hidup di galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Ternyata galaksi-galaksi ini juga bertumbuk saking jauhnya, sampai akhirnya kita melihat apa yang disebut dengan nebula. Ternyata nebula-nebula ini juga berkumpul sampai kita melihat bahwa ada yang disebut dengan konsep universe, satu langit. Ternyata disebutkan sab'a samawat. Ternyata ada yang namanya 7 lapis langit. Bayangkan. Nah, ketika kita memahami Allahu Akbar, Allah lebih besar dari apa yang pernah kita bisa bayangkan. Karena semua ini ciptaan Allah. Semua ini ciptaan Allah. Jagat raya ini ciptaan Allah. Bahkan 7 lapis langit ini ciptaan Allah. Allah lebih besar dari apa yang diciptakan oleh Allah.
Allahu Akbar, Subhanallah, kan? Maha suci Allah. Jadi kalau kita lihat mengenal Allah dengan cara seperti itu, kita akan merasa bahwa kita itu makhluk yang kecil sekali, yang tiada berdaya upaya. Apalagi kalau kita kemudian melihat dari sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang berbeda adalah kita tadi melihat betapa besarnya Allah. Sekarang kita lihat betapa Allah menciptakan sampai yang paling kecil, yang mikrokosmos yang Allah ciptakan. Yang makronya Allah ciptakan, yang mikronya juga Allah ciptakan. Semisal apa? Tidakkah kita lihat di dalam tubuh kita sendiri, pemirsa? Di dalam tubuh kita ada darah, ya kan? Ada organ-organ tubuh. Tetapi yang lebih kecil dari itu semua, bayangkan proses penciptaan manusia. Kita diciptakan sebetulnya dari satu sperma yang bertemu satu sel telur. Ya kan? Dan kemudian bertemu yang kemudian menjadi zigot, atau di dalam Al-Quran disebut alaqo. Ya. Alaqo. Khalaqal insana min alaqo. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ini sebetulnya kalau kita breakdown lagi, kalau kita pecah lagi, ada yang namanya DNA. Bayangkan. DNA ini, bayangkan di dalam satu sperma ini kalau bisa dibelah semua, di dalamnya juga ada yang namanya DNA. DNA ini bagaikan ribuan, puluhan ribu buku di satu perpustakaan informasi-informasi DNA itu. Itu yang membuat kenapa rambut kita menjadi hitam, kalau rambut orang lain menjadi kuning, rambut orang lain menjadi putih, itu karena masalah DNA. Kenapa hidung mancung, kenapa ini menjadi kulit menjadi hitam, kenapa ada yang putih, itu karena semuanya bagaimana DNA tersebut. Ya. Artinya apa? Yang paling kecil pun Allah ciptakan. Konsepnya menjadi Allahu Akbar. Dari yang paling kecil Allah ciptakan sampai langit yang paling besar Allah ciptakan. Allahu Akbar. Nah, itulah salah satu ilustrasi bagaimana kita mengenal sifat Allahu Akbar. Menarik sekali pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Karenanya jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Risalah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jadi ma'rifatullah adalah satu ilmu yang menjelaskan bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Allah, yang kemudian kita mengetahui rintangan-rintangannya, mengetahui ujian-ujiannya dalam taqarrub ilallah tersebut, gitu ya. Kewajiban-kewajibannya, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, apa yang disukai, apa yang tidak, inilah ma'rifatullah. Nah, dari sinilah kita bisa mengetahui bahwa sebetulnya ketika Allah memberikan satu tata cara bagaimana mengenal Allah, dari mulai sifat Allah, asma ya, bagaimana namanya Allah, kemudian sifatnya Allah ya, kemudian bagaimana af'al itu, apa yang Allah lakukan, apa yang Allah perbuat dari ciptaan-ciptaan Allah. Tadi yang sudah kita jelaskan bagaimana kita memahami Allahu Akbar, dari mulai namanya, dari mulai kemudian sifatnya, kemudian apa yang kemudian Allah ciptakan. Nah, inilah sebetulnya bagaimana kita memahami sifat-sifat Allah. Dan kita bisa memahami ini semua tidak lain hanya kita bisa pahami dari Al-Quran. Ya, Al-Quranlah yang menjelaskan sifat-sifat Allah. Al-Quran itu sesungguhnya sepertiganya itu adalah tauhid. Ya, isi Al-Quran itu sepertiganya adalah tauhid, bagaimana kita mengenal Allah. Kemudian sepertiganya lagi adalah fikih, hukum-hukum. Dan sepertiganya lagi adalah kisah-kisah. Ya. Jadi Al-Quran ini jika kita lihat bagaimana kita ingin mengenal Allah, bagaimana kita mengetahui nama-nama Allah, bagaimana kita mengetahui sifat-sifat Allah, dan perbuatan atau apa yang diciptakan oleh Allah, semuanya ada di dalam Al-Quran. Kita mulai juga mengilustrasikan salah satunya dengan bagaimana mengetahui sifat Allah lewat Rasulnya, Nabi Muhammad SAW ya, Rasulullah SAW. Begini, Rasulullah dalam bentuk manusia
ya, yang mencoba mengimplementasikan sifat-sifat Allah dalam bentuk manusianya Rasulullah SAW. Iya. Gini, misalnya kita ingin mengetahui sifat Rahman, ya. Bagaimana Allah ini Maha Pengasih, begitu. Nah, Rasulullah ini mencoba mengimplementasikan sifat Rahman tersebut, tapi dalam kapasitasnya sebagai Rasul, sebagai manusia. Dalam beberapa contoh, dalam beberapa kisah disebutkan begini. Pernah Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau selalu memberikan apapun yang engkau punya jika diminta? Dan ketika engkau sudah tidak mempunyai dan masih ada yang meminta, engkau menjanjikan kalau engkau punya akan engkau berikan kepadanya." Nah, apa jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah menjawab, hanya sedikit, tapi begitu mengena. Jawabannya adalah, bukankah Allah pun seperti itu? Selalu memberikan apa yang kita inginkan. Nah, jadi sebetulnya bagaimana Rasulullah itu ingin menghidupkan sifat-sifat Allah di dalam dirinya, dalam kapasitas manusia. Karena kita tidak mungkin menghidupkan sifat-sifat Allah dalam kapasitas Allah. Naudzubillah min dzalik, ya. Subhanallah, maha suci Allah, tidak mungkin kita bisa. Karena kita bisa menghidupkan itu dalam kapasitas manusia. Rasulullah menghidupkan sifat Rahman, ya, sifat penyayangnya, pengasihnya dengan apa? Dengan bagaimana kemudian menginterpretasinya dalam bentuk manusia, makhluk, gitu. Nah, inilah sesungguhnya jika kita melihat, oh, jika seandainya betapa Rasulullah saja sudah sebagaimana manusia yang baik untuk kita, apalagi Allah yang maha baik, begitu. Ketika Rahman, apalagi Allah yang maha. Ketika Rahim, apalagi Allah yang maha, begitu. Nah, itulah bagaimana kita bisa sedikit menjangkau, oh, betapa Allah Rahman, Allah Rahim, dengan apa? Dengan merasakan apa-apa yang kita rasakan dalam kehidupan ini, gitu. Nah, ketika kita membuka hati kita, inilah yang disebut dengan syukur tadi. Syukur yang terambil dari kata syakaro, yang artinya membuka. Jadi hati kita bisa terbuka, hati kita bisa merasakan apa-apa yang kemudian datang dari Allah. Berbeda dengan hati yang kufur, pemirsa. Hati yang kafaro, hati yang tertutup. Hati yang tertutup tidak bisa merasakan. Hati yang tertutup itu karena terlalu banyak noda, terlalu banyak maksiat, terlalu banyak sesuatu yang buruk yang dia lakukan. Sampai akhirnya dia tidak bisa merasakan lagi. Merasakan apa? Merasakan apa yang datang dari Allah. Kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah. Karenanya disebutkan qalbun marid, ya. Hatinya adalah hati yang punya penyakit, ya. Hati yang sakit. Kenapa? Karena dia hatinya hati yang kotor, yang tidak bisa, yang tertutup, yang tidak bisa merasakan, gitu. Nah, karenanya ma'rifatullah itu memang urusannya adalah urusan hati, ya. Bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Allah, bagaimana kita bisa merasakan kasih sayang Allah, bagaimana kita bisa merasakan bahwa sesungguhnya kehidupan ini memang tidak bisa lagi mesti ada Allah, mesti disangkutkan kepada Allah. La ilaha illallah. Itu ketika kita benar-benar merasakan bahwa tidak mungkin. Tidak mungkin kita berkuasa, tidak mungkin kita mampu untuk bahkan menyelesaikan urusan-urusan kita yang sepele pun, sedikit pun kita itu sebetulnya tidak mampu, gitu. Hanya kita merasa bahwa kita mampu. Kadang-kadang orang merasa sombong bahwa ini dia lakukan karena dirinya, bukan karena izin Allah, bukan karena tuntunan dari Allah, bukan karena pertolongan dari Allah. Nauzubillah min dzalik. Karenanya mari kita tambah lagi ilmu kita tambah lagi informasi kita, pengetahuan kita tentang bagaimana sih ma'rifatullah dan bagaimana melaksanakannya agar supaya hati kita termasuk menjadi hati orang-orang yang bersyukur. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah,
semakin menarik. Karenanya jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Risalah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam kerangka ma'rifatullah, ada orang-orang yang mendatangi Rasulullah SAW. Mereka menyebutkan bahwa, wahai Rasul, aku bisa berpuasa tanpa berbuka sehari penuh. Aku bisa melakukan sholat yang panjang tanpa berhenti, misalnya. Nah, hal-hal seperti ini ditanyakan kepada Rasulullah SAW, bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana caranya ma'rifatullah. Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya akulah orang yang paling mengenal Allah, dan akulah orang yang paling takut kepada Allah. Jadi intinya adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ila Allah, bagaimana kita ma'rifatullah, kita mestilah iktiba kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah lah orang yang paling tahu bagaimana caranya mencintai Allah, bagaimana caranya beribadah kepada Allah, bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah. Iktiba kepada Rasulullah SAW. Nah, jika kita melihat seperti itu, maka jelaslah bahwa dalam konteks bagaimana mencintai Allah, ikutlah kepada Rasulullah SAW. Jadi ma'rifatullah ini nantinya akan membawa kepada mahabbatullah, bagaimana mencintai Allah. Nah, tetapi bagaimana kita bisa mencintai kalau kita tidak mengenal? Nah, ini. Jadi kalau kita pahami lagi bagaimana ma'rifatullah tersebut, intinya adalah ma'rifatullah akan membawa kita kepada pemahaman bagaimana sesungguhnya kita menjalankan ibadah-ibadah kita ini di dalam perjalanan kita sebagai manusia. Ma'rifatullah akan menguatkan landasan keimanan kita dalam mengetahui qada dan qadar Allah, dalam mengikhlaskan bagaimana mengikuti ibadah-ibadah kepada Allah. Ma'rifatullah ini juga akan membawa kita kepada satu ketaatan. Bagaimana kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi ma'rifatullah ini begitu penting. Ma'rifatullah ini adalah satu dari bagaimana kita bisa masuk ke dalam tingkatan yang lebih selanjutnya lagi, adalah mencintai Allah, menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah. Nah, ini ma'rifatullah, ya. Jadi insya Allah, jika kita memahami, ikutilah Rasulullah jika kita ingin ma'rifatullah, gitu, ya. Ikutilah bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah jika kita ingin mengembangkan kecintaan kita kepada Allah. Gitu. Ada satu yang kita harus pahami, bahwa jika engkau ingin mengenal Allah, berpikirlah tentang ciptaan Allah. Jangan engkau berpikir tentang Allah, karena engkau tidak akan sanggup memikirkannya. Nah, jadi subhanallah adalah salah satu bagaimana kita memahami bahwa sucikan Allah, maha suci Allah dari segala sesuatu yang bisa kita bayangkan, begitu, ya. Jadi segala sesuatu yang kita bayangkan itu tidak mungkin bisa menggapai, menjangkau dari zat Allah. Karenanya fikirkan ciptaan Allah. Dari situ kita bisa memahami bagaimana sifat-sifat Allah. Nah, ini bentuk-bentuk ma'rifatullah. Karenanya orang-orang yang ma'rifat, ya, orang-orang yang mempunyai ilmu di dalam mendekatkan diri kepada Allah, tentulah orang-orang ini masuk ke dalam zuhud, ya, karena mereka akan merubah apa-apa yang mereka inginkan. Dari keinginan-keinginan dunianya akan berubah menjadi keinginan-keinginan akhirat. Dari tujuan-tujuan dunia akan berubah menjadi tujuan akhirat. Dari
bagaimana mereka sombong, ujub, akan berubah menjadi tawadu. Dari mereka riya, sum'ah, akan berubah menjadi ikhlas. Apa-apa yang di tangannya atau yang didapatkannya tidak lebih baik dari apa-apa yang Allah ridho terhadapnya. Nah, inilah orang-orang yang ma'rifat. Orang-orang yang menyerahkan dirinya dalam konteks ibadah kepada Allah. Ya, ibadah kepada Allah. Artinya ibadah ini bukan orang-orang yang kemudian meninggalkan dunianya. Bukan. Bukan orang-orang yang kemudian beruzlah, menyendiri, ya, di sebuah suatu tempat yang sepi dan lain. Bukan seperti itu. Tetapi bagaimana orang ini mendedikasikan hidupnya lillahi ta'ala. Nah, ini orang-orang yang ma'rifat. Orang-orang yang kemudian masuk ke dalam tingkat-tingkatan. Kalau kita lihat ada tingkatan di mana dia menyatakan keislaman sebagai muslim, kemudian tingkatan sebagai mukmin, keimanan, bagaimana keimanan ini sudah masuk ke dalam dirinya, sudah yakin gitu ya, yang merubah yang tadinya orang yang pesimis jadi optimis, ya kan, orang yang tadinya tidak yakin menjadi yakin, orang yang ragu menjadi yakin. Ini orang-orang yang kemudian sudah dari muslim menjadi mukmin, keislaman menjadi keimanannya. Nah, kemudian kalau kita lihat orang-orang mukmin ini pun masuk ke dalam orang-orang yang mukhlis, muhsin, orang-orang yang ihsan, orang-orang yang jika melakukan sesuatu dia merasa Allah melihatnya, ya. Itu ihsan, ahsanu amala. Konsepnya kan gini. Ketika Rasulullah SAW ditanya, "Wahai Rasul, apa artinya ahsan? Ahsanu amala itu ya?" Seperti apa ahsanu amala? Ahsanu ini konsep ihsan. Rasulullah menjelaskan bahwa ketika dia beribadah atau berbuat sesuatu, dia seakan-akan melihat Allah atau dia merasa dilihat oleh Allah. Dia merasa dimonitor oleh Allah. Orang-orang yang ihsan ini tentu dia tidak berani kemudian berbohong, tidak berani melakukan sesuatu karena merasa dilihat oleh Allah. Dari sinilah kemudian orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang melaksanakan segala sesuatunya lillahi ta'ala. Setelah ini masuklah ke dalam orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ma'rifatullah akan membawa kita kepada tingkatan orang-orang yang bertakwa. Insyaallah, amin. Karenanya mari pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita tambah informasinya, kita tambah ilmunya, kita kaji lebih dalam lagi, kita sangkutkan hati kita sangkutkan, kita kaitkan seluruh aktivitas kita dalam keseharian ini hanya kepada Allah. Dan insya Allah ketika kita masuk, kita akan menjadi orang-orang yang ma'rifat atau mengenal Allah, dan yang kita inginkan dari sana akan tumbuh kecintaan, mahabbatullah, kecintaan kita kepada Allah. Insya Allah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tidak ada yang lebih baik dari saya yang berbicara ataupun yang mendengarkan, karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya. Saya Erik Yusuf. Kesalahan datang dari saya, kebenaran hanya datang dari Allah. Sampai berjumpa di episode-episode mendatang di Risalah Informasi Islami Jiwa Muslimin Sejati. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.